Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera bagi Indonesia dan bagi saudara semua. Kita akan mulai sebuah journey, sebuah perjalanan yang saya sebut redefining, redefinisi. Redefinisi menentukan jati diri sejati kita. Dari waktu ke waktu kita harus terus berani bertanya, apa, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Jadi kita akan mulai bertanya tentang hari ini. Kita akan lanjut ya nanti beberapa hari ke depan. Kita akan bahas tentang redefining the church. Redefining, meredefinisi gereja. Supaya apa? Tujuannya adalah ini. Kita kembali kepada jati diri gereja seperti yang Tuhan maksudkan. Jangan-jangan maksud gereja dalam pikiran kita, dalam pikiran jemaat Tuhan, dalam pikiran masyarakat Indonesia pada umumnya, atau orang-orang Kristen tentunya secara khusus, atau bahkan para pemimpin gereja, Tua Sinode. Jangan-jangan maksud gereja ketika kita berkata gereja itu berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Ingat, apa gereja itu bukan apa kata Ketua Sinode. Tapi apa dan siapa gereja itu adalah tentunya menurut apa kata Tuhan Yesus sendiri. Apa kata Isa Al-Masih yang adalah kepala dari jemaahnya ini. Kepala dari gerejanya ini. Jadi penting ketika kita bertanya dalam seri perjalanan ke depan redefining, redefinisi ini, ya kita bertanya apa, mengapa, bagaimana, kemana kita sedang berjalan. Nah tadi saya katakan bahwa redefinisi ini kunci untuk kita kembali menemukan jati diri sejati kita. Ketika kita menemukan jati diri kita akan bisa menemukan lebih mudah mengapa, bagaimana, dan bisa mengetahui tujuan, destiny, purpose kita, kenapa kita ada di sini sebagai gereja. Nah, kita akan mulai pertanyaan redefining ini dengan bertanya, apa itu gereja? Nah, menurut saudara, apa itu gereja? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan terbalik atau jawaban terbalik. Yang pertama adalah ini, gereja bukanlah gedung. Ketika Tuhan Yesus maksudkan kata gereja, dia tidak bermaksud kata gedung di dalamnya. Tidak pernah terlintas, tidak pernah terpikir, tidak pernah muncul di benaknya Tuhan. Ketika dia bicara kata gereja, di situ dimaksudkan gedung pakai tanda salib. Itu bukan gereja. That is a false identity of what the church is. Itulah identitas palsu dari apa itu gereja sebenarnya. Jadi gereja bukanlah gedung pakai tanda salib menurut Tuhan Yesus. Ini kedua, gereja bukanlah merek. Seperti kita tahu, sinode gereja di Indonesia ada mungkin 300-an. Di seluruh dunia, entah, ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 15.000. Merek gereja. Merek gereja itu ya GBI, GPDI, GSPDI, GKI, HKBP, GPIB. Nah, semua punya merek sendiri-sendiri. Semua punya denominasi sendiri-sendiri. Nah, cenderung ketika kita bertanya, gerejamu di mana? Pertanyaan berikutnya adalah, gereja apa? Protestan, karismatik, GBI, Pantekosta, atau Katolik? Nah, ini pertanyaan yang muncul. Sehingga banyak masyarakat umumnya mereka bingung ya tentang apa sih gereja itu.
Jadi gereja bukan gedung pertama. Dan yang kedua, gereja bukan merek atau denominasi. Gereja juga bukanlah sebuah acara di hari Minggu. Gereja definisinya bukanlah sebuah acara di hari Minggu di gedung dan kemudian mendengarkan khotbah di situ. Bukan itu gereja. Jadi gereja bukanlah sederet ritualisme. Gereja bukanlah urutan syariat-syariat, aturan-aturan boleh tidak boleh dilakukan. Apa itu gereja kalau begitu? Kalau gereja bukan gedung, terus gimana? Berarti nggak perlu gedung dong, ya? Ya, kalaupun saudara mau kumpul di gedung pertemuan, ya gedung pertemuan. Tapi jangan pernah menyebut gedung gereja pakai tanda salib itu gereja. Karena ini sekali lagi mengkaburkan pemahaman arti kata gereja yang Tuhan Yesus maksudkan. Ya, gereja bukanlah denominasi atau mereknya. Ya, seperti McDonald itu adalah brand, merek. Jadi buka cabang di mana-mana. Gampang. Ya, bikin packaging yang bagus, paket-paket yang bagus, bikin merek dagang didaftarkan seperti McDonald harus didaftarkan. Ya, karena dia dengan didaftarkan dia bisa buka cabang di mana-mana. Nah, gereja bukanlah seperti merek dagang untuk sebuah bisnis. Ya. Nah, ini penting. Gereja bukanlah ritual. Ya. Jadi kalau gereja bukan gedung, gereja bukan denominasi merek. Seperti yang terjadi di Cina ketika revolusi budaya, ya, tidak ada gedung gereja lagi yang bisa dipakai. Tidak ada lagi merek gereja. Tidak ada lagi pendeta yang berkhotbah. Terus, apa yang tersisa dari gereja? Kalau gereja bukan lagi ritual-ritual, tradisi-tradisi ibadah, urutan ibadah 1, 2, 3, 4, dan setelah selesai 1 jam berkata, saya sudah selesai beribadah. Apakah itu gereja? Tanya Tuhan. Dan menurut saya, 37 tahun melayani Tuhan, saya semakin mantap dan yakin bahwa COVID ini salah satunya adalah untuk mengembalikan jati diri gereja yang sebenarnya. Ya. Karena gereja sebagai sebuah organisasi tidak berbeda dengan organisasi lain atau partai politik yang ribut politik, rebutan aset, rebutan nama. Itu terjadi di gereja, itu juga terjadi di partai politik ataupun di perusahaan. Ujung-ujungnya uang. Makanya memahami gereja dengan benar dan apa itu gereja itu sangatlah penting. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi di partai politik, yang terjadi di perusahaan-perusahaan, pecah, berantem, perebutan aset, politicking ketika memilih pemimpin sinode atau gereja, itu tidak terjadi. Ini semua terjadi karena pemahaman yang keliru tentang apa itu gereja. Lalu, apakah gereja tetap bisa ada walaupun tidak ada gedung gereja? Bisa. Apakah gereja tetap ada walaupun tidak ada lagi merek denominasinya? Tetap gereja bisa tetap ada. Apakah gereja tetap eksis? Ada. Walaupun tidak ada ritual-ritual acara-acara kebaktian? Tetap bisa ada. Apakah gereja tetap ada? Walaupun tidak ada yang khotbah lagi, tidak dikhotbahin. Tidak ada pendeta lagi yang berkhotbah dan jemaat dikhotbahin. Tetap ada. Gereja tetap ada walaupun tidak ada musiknya. Kalaupun satu hari dilarang tidak boleh berisik pakai musik. Gereja akan tetap ada. Kenapa? Sebab gereja pertama adalah tentang manusianya. Gereja adalah manusianya. Itu sebabnya dalam Matius pasalnya yang ke-16. Tuhan Yesus dia berkata dalam ayatnya yang ke-15 sampai 19. Dia berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku.
Dan gerbang alam maut tidak bisa menguasainya. Di sini Tuhan Yesus memberitahu apa itu gereja. Jadi dengan jelas Tuhan Yesus berkata, gereja adalah jemaatku. Bukan gedung, bukan merek, bukan acara. Jemaatku. Itulah gereja. Dan ingat, bukan jemaat saya, bukan jemaat saudara, jemaatku. Ku-nya adalah Tuhan Yesus. Jadi hati-hati mengaku-ngaku jemaatku. Ku-nya harus Yesus, bukan pendeta, bukan gembala, bukan ketua sinode. Ya, ku-nya adalah Tuhan Yesus sendiri, kepala gereja. Jemaah, itu saya lebih suka kata itu, karena itu yang dipakai sebetulnya. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Kalau jemaat diartikan dengan benar, maka pasti kita tidak akan pernah berpikir memiliki pemahaman bahwa jemaat itu adalah gedung, jemaat itu merek. Bukan. Jemaat itu adalah individu, manusia, pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah gereja yang sebenarnya. Oke? Jadi, you are the church. Saudaralah gereja. Saudaralah jemaatnya Tuhan Yesus. Saya adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Tuhan, dia adalah kepala atas jemaatnya. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita tentang gereja. Ketika kita pikir tentang gereja, kita pikir tentang jemaat. Bukan gedung, bukan merek, bukan acara, bukan musik, bukan khotbah, tapi jemaat yang memiliki hubungan langsung dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke? God bless you. Saya akan sambung lagi tentang redefining the church. Redefinisi apa itu gereja. God bless you. Salam sehat buat saudara semua.